اهدنا الصراط المستقيم. Ayat 34. Qul katakan ya Muhammad, hal apakah min syurakaikum, sebagian dari sekutu-sekutumu. Sekutu-sekutu itu orang-orang yang disembah selain Allah. Jadi syuraka itu orang atau benda ya yang disembah selain Allah. Jadi hal apakah min syurakaikum, sebagian dari sekutu-sekutumu, man orang yabda'ul khalqa, ada orang yabda'ul khalqa yang memulai ciptaan, tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikannya. Artinya katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang menyembah selain Allah itu, apakah Tuhan-Tuhan selain Allah itu ada yang mampu menciptakan ya segala sesuatu yang awal, yang asli. Nah, jadi bukan olahan, asli. Seperti membuat bumi, membuat langit. Pokoknya menciptakan sesuatu dari asal. Tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikannya kembali dari asal lagi. Seperti Allah menciptakan manusia dari tanah, kembali ke tanah lagi. Allah menciptakan alam dari tidak ada kepada ada, kemudian ditiadakan lagi kan gitu. Dan nanti kiamat dia. Adakah yang mampu begitu? Qul katakan ya Muhammad, Allahu Allah. Jadi tidak ada kecuali Allah. Allah yabda'ul khalqa. Allah lah yang memulai ciptaan. Tsumma yu'iduhu, kemudian ia mengembalikannya. Jadi segala sesuatu itu ciptaan asalnya dari Allah. Manusia bisa membuat hanya nyontoh perbuatan Allah. Seperti bayi tabung. Bayi tabung itu kan manusia nyontoh bagaimana proses Allah membuat bayi. Ditiru oleh manusia proses itu. Nah, manusia kan niru itu pun tidak pasti karena banyak proses bayi tabung gagal. Mungkin dari 1000 proses bayi tabung ya hanya satu per 1000. Jadi tidak setiap bayi tabung berhasil. Nah, kenapa? Karena namanya juga nyontoh kan, nyontoh perbuatan Allah gitu. Tapi tidak mampu membuat aslinya manusia itu. Qulillah, katakanlah Allahu Allah. Allah yabda'ul khalqa, memulai penciptaan, tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikannya. Fa anna, maka kemana, maka kenapa itu tu'fakuna, dipalingkan kamu. Artinya dipalingkan dari bertuhan kepada Allah, bertuhannya kepada selain Allah. Tafsirannya, qul katakan ya Muhammad, qul katakan ayyuhar rasul, wahai rasul, lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik, hal adakah min ma'budatikum, dari yang disembah kamu. Ma'bud yang disembah, ma'budatikum, dari yang disembah kamu, yaitu al-asnam, berhala-berhala, wal authan, dan berhala-berhala, sama itu. Asnam dan authan maknanya sama. Wa ghairiha, dan selain asnam dan authan. Jadi apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah. Adakah mayakbiru, orang yang mampu, orang yang kuasa, ala khalqil alam, atas penciptaan alam. Jadi apakah ada
di antara Tuhan-Tuhan kamu selain Allah yang mampu membuat alam ini. Tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikannya marratan ukhra, pada kali yang lain, pada peristiwa yang lain. Marratan ukhra itu kali yang lain, peristiwa yang lain. Bil ba'ti, dengan membangkitkan dari kematian. Ba'at itu hidup sesudah mati. Di akhirat nanti itu ba'at. Sudah mati dihidupkan lagi, itu namanya ba'at. Ba'dal maut, sesudah mati. Bil ba'ti, dengan bangkit kembali, ba'dal mauti, sesudah mati. Adakah yang mampu demikian? Qul, katakan ya Muhammad, jawaban ya, karena menjawabi, la ghairahu, tidak ada selain Allah. Tidak ada yang mampu selain Allah. La ghairahu, tidak ada ghairahu selain Allah. Allahu, Allah lah. Allahu dialah al-mubdi'u, yang memulai, wal mu'id, dan yang mengembalikan. Mubdi' yang memulai ciptaan, mu'id yang mengembalikan kepada asalnya. Banyak manusia diciptakan dari tanah, kembali jadi tanah lagi. La syuraka, bukan sekutu-sekutu, bukan. Fakaifa, maka bagaimana, tusrafuna, kamu dipalingkan anil haqqi, dari kebenaran, ilal batil, kepada kebatilan, wa an ibadatillah, dan dari ibadah kepada Allah, ila ghairihi, kepada selain Allah. Ma'aqiyamid dalil, ya, serta tegaknya dalil. Jadi dalil sudah tegak, kenapa kamu bisa dipalingkan saja? Jadi Quran itu kitab suci yang mengajak umatnya untuk berpikir yang benar. Nah, coba baca kitab suci yang lain. Nah, tidak ada yang seperti begini, yang mengajak umatnya berpikir yang benar, menggunakan logika yang benar. Nah, kemudian ayat 35. Qul, katakan ya Muhammad, hal apakah ada min syurakaikum, dari sekutu-sekutumu, man, orang, yahdi, yang membimbing, ilal haqqi, kepada kebenaran. Apa ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang membimbing manusia kepada kebenaran? Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah kan diam saja. Dapat tekong itu diam aja, nggak ngebimbing manusia, dicabok kan diam aja. Petekong itu. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu, Allah, yahdi, membimbing, lil haqqi, untuk kebenaran. Jadi ada yahdi lil haqqi, ada yahdi ilal haqqi. Itu punya pengertian yang berbeda. Kalau yahdi lil haqqi, membimbing, ya, lil haqqi, untuk kebenaran, itu pahamnya langsung, tidak pakai perantara. Jadi Allah memberi petunjuk secara langsung. Kalau ilal haqqi, nanti ada ilal haqqi, itu pakai perantara. Umpamanya melalui pengajian, Allah memberi bimbingan, itu ilal haqqi. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu yahdi lil haqq, Allah itu membimbing untuk kebenaran, ya. Apa man yahdi? Apakah ada orang yahdi yang memberi petunjuk ilal haqqi, kepada kebenaran, bukan ilal haqqi itu. Apakah fa-nya nggak ada maknanya, itu fazaidah, ya. Afaman, jadi fa-nya tidak usah diberi makna. Afaman, apakah orang yahdi yang membimbing ilal haqqi, kepada kebenaran, ahakku, itu lebih berhak, ayyut taba'ah,
untuk diturut. Aman, ya, aman. Apakah orang la yahdi yang tidak, la yahdi, bukan yahdi itu, la yahdi. Yahdi ini asalnya yahtadi. Nah, pun jadi yahdi nanti ada penjelasannya. Amal la yahdi, apakah orang yang tidak memberikan bimbingan, illa, kecuali ayyuhda, diberi bimbingan, kecuali diberi bimbingan. Jadi apakah orang yang bisa membimbing yang lebih baik diturut daripada orang yang tidak bisa membimbing kecuali dibimbing. Lah patekong itu kan tidak bisa membimbing, tapi dibimbing. Ya, kalau mau dibawa kan digotong. Tidak bisa menggotong tapi digotong. Apakah yang bisa menggotong, yang perlu disembah itu apa yang digotong? Kan begitu. Ya, jadi kalau mau menyembah, kenapa menyembah orang membuat patung? Kenapa menyembah patung? Disembah saja orang yang membuat patung. Kan begitu. Nah, kenapa patung yang disembah? Yang disembah yang membuat patung kalau mau mah. Kan begitu. Nah, itu maksudnya ke sana. Fama lakum, maka apa lakum, ya bagi kamu. Kaifa tahkumu, fama lakum, maka apa manfaat buat kamu. Kaifa tahkumun, bagaimana kamu menghukumi. Ya, sampai menyembah berhala itu. Berhala itu kan tidak dapat membimbing, tapi dibimbing oleh pembuatnya, digotong, diangkut gitu. Mana yang berhak disembah? Apakah patekongnya itu apa yang membuat patekong kan begitu? Kalau mau. Nah. Jadi kul katakan ya aidon lagi ya Muhammad. Kul katakan lagi aidon, ya aidon itu lagi. Hal min syuraka itu, adakah dari sekutu-sekutumu al-ma'budati yang disembah, wal alihatil maz'umah, dan Tuhan-Tuhan yang diduga, maz'umah yang diduga sebagai Tuhan. Adakah man orang yurshidu yang memberikan petunjuk, yurshidu itu membimbing, ya. Jadi sama dengan yahdi. Yurshidu memberikan petunjuk, ilal haqqi kepada kebenaran, wal islami dan Islam. Apa adatnya? Wa idza lam yujibu, dan apabila mereka tidak menjawab, fakul katakan ya Muhammad, Allahu Allah, Allahu wahid, Allah semata-mata. Huwa dialah alladzi yahdi, yang membimbing, lil haqqi untuk kebenaran, bima anzalahu, dengan apa yang ia turunkan, minal ayati, dari ayat-ayat. Ayat-ayat yang Allah turunkan itulah petunjuk Allah, bimbingan Allah. Wa irsalihi, dan mengutusnya ar-rusula, para rasul. Itu merupakan petunjuk Allah, bimbingan Allah. Wa inzalihil kutuba, dan menurunkannya kepada kitab-kitab. Nah, itu namanya bimbingan Allah. Wa khalqil maujudat, dan menciptakan segala yang ada, maujudat. Apakah faman, fa-nya enggak ada maknanya, itu man, fa zaidah namanya. Afaman, apakah orang yurshidu yang membimbing atau memberi petunjuk, ilal haqqi kepada kebenaran, wa huwa Allah, yaitu Allah, wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala, ahaqqu, lebih berhak, ayyuqtada bihi, untuk diikuti. Yuqtada bihi itu diikuti. Amil hak, ya. Apakah lebih berhak bil ittiba, ya,
Ittiba dengan diikuti sama itu. Yuqtada dan ittiba sama sabar. Amil haqqu, apakah yang lebih berhak bil ittiba dengan diikuti? Itu manlah orang lah yang tidak yang tadi memberikan petunjuk binafsihi dengan dirinya sendiri. Seperti berhala itu kan tidak bisa memberi petunjuk dengan dirinya sendiri. Illa kecuali ayah Yahu, kecuali memberikan petunjuk kepadanya ghairuhu selainnya. Seperti berhala itu tidak dapat memberikan petunjuk, tidak dapat memberikan bimbingan kecuali dibimbing oleh selainnya. Fama lakum, maka apa lakum manfaat buat kamu? Kaifa tahkumu, bagaimana kamu menghukumi? Ya. Menghukum itu menetapkan pemikiran. Bittikhadil asnam, dengan membuat berhala. Wa nahwiha, dan saumpamanya berhala. Syuraka'a, sebagai sekutu-sekutu lillahi untuk Allah. Wa aslu yahidi, nah ini asal lafaz yahidi, asalnya itu yahtadi. Jadi yahidi itu asalnya yahtadi. Fa'udghimatit ta'u, maka diidghamkanlah ta, diidghamkan itu dimasukkan idali di dalam dal. Jadi asalnya yahtadi, asalnya fa-nya itu dimasukkan ke dalam dal. Itu namanya idgham. Jadi mengidghamkan sesuatu itu memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Ta-nya dimasukkan kepada dal sehingga hilang ta-nya. Kemudian wa futihatil ha, dan difathahkan ha itu. Jadi yahtadi, jadi yahdi asalnya. Dia harakat ta, dengan harakatnya ta. Jadi yahdi. Au kusirat, atau dikasrahkan. Yahdi, kalau dikasrahkan. Yahdi. Liltiqa'i sakinen, kena bertemunya dua huruf yang sukun. Littiba ba'daha, karena mengikuti apa yang sebelumnya, ya. Jadi ada yahdi, ada yahdi bacanya. Asalnya yahtadi. Nah, ilmu demikian itu namanya ilmu ngelal. Apakah ngelal? Ya, ngelal itu ilmu i'lal. Ilmu mengetahui asalnya kalimat. Seperti qala asluhu qawala. Mulibatil wawu alifan, ya. Diganti wawu dengan alif karena apa? Ada itu. Ba'a asluhu baya'a. Qulibatil ya, itu alifan, apa asalnya? Ada ilmunya khusus, namanya ilmu i'lal. Nah, jadi begini, ini namanya ilmu i'lal. Ilmu i'lal itu bagian kecil dari ilmu sorof. Nah, dan di dalam bahasa Arab ilmu yang paling sulit itu memang ilmu sorof, bukan ilmu nahwu. Ilmu nahwu mah di bawah ilmu sorof. Nah, kembali kepada ayatnya, ayat 36. Wa ma yattabi'u, dan tidak mengikuti aktsaruhum, kebanyakan mereka, illa dhannan, kecuali dugaan. Jadi orang-orang kafir itu pada umumnya kebanyakan tidak mengikuti akidah yang benar, kecuali akidah dugaan, sangkaan, akidah takhayul. Walaupun orang pinter, profesor sekalipun, kalau agamanya itu bukan Islam, itu niscaya yang diikuti itu bukan pemikiran yang cerdas, tapi dhannan, hanya dugaan. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang tidak mau nerima hadis ahad sebagai dalil.
sebagai dalil ya untuk menetapkan masalah akidah. Jadi masalah akidah itu kata mereka haruslah didasarkan kepada ya keyakinan, bukan zon. Nah, zon itu tidak bisa ya diterima. Coba ayatnya dibaca selanjutnya. Inna dzanna, sesungguhnya zon. Zon itu dugaan. La yughni minal haqqi, tidak mencukupi kebenaran. Ya, syai'an sedikit pun. Jadi dugaan itu tidak bisa ya menyamai kebenaran sedikit pun. Karena dugaan itu bukan ilmu. Gitu. Dugaan, sangkaan, tahayul itu bukan ilmu. Jadi karena itu kata mereka hadis-hadis ahad itu tidak boleh dijadikan dalil untuk masalah akidah. Kenapa? Karena ini ayatnya ini. Sebab ya hadis ahad itu kan menimbulkan zon, hanya dugaan, bukan keyakinan, bukan kepastian kata mereka. Ya, yang menimbulkan keyakinan itu adalah ayat Quran dan hadis mutawatir. Ayat Quran itu pasti. Nah, jadi bukan zon, bukan dugaan benarnya itu. Hadis mutawatir juga begitu. Ya. Tetapi itu sebetulnya keliru paham demikian. Karena zon itu ada dua macam. Ya, zon itu ada zon dengan arti dugaan, sangkaan, khayalan seperti yang dimaksud ayat ini. Dugaan, khayalan seperti kepercayaan orang-orang kafir kepada berhala-berhala, itu zon. Tapi zon yang dimaksud di dalam ilmu mustalah hadis atau di dalam ilmu fikih, zon itu dugaan yang berdasarkan argumen, berdasarkan dalil. Nah, jadi kira-kira dalam bahasa modern sekarang namanya prediksi. Prediksi. Apakah prediksi? Prediksi itu dugaan dengan dasar-dasar, dengan dalil-dalil, itu prediksi. Jadi zon yang dipakai dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, itu zon dengan arti prediksi, dugaan yang ada dasar-dasarnya. Nah, oleh karena itu hadis ahad yang tidak mutawatir, hadis ahad itu yang sumbernya ya tidak sampai puluhan sumber, hanya 1-2 orang lah yang meriwayatkan sumbernya. Nah, itu bukan menimbulkan zon yang dugaan, yang khayalan, tapi menimbulkan prediksi, dugaan yang punya dalil, punya alasan. Nah, begitu. Jadi oleh karena itu ya lebih selamat hadis yang tidak mutawatir pun, hadis yang ahad pun kita terima saja untuk dalil apa saja lah. Ya, dalil akidah, dalil syariah, begitu. Karena kalau umpamanya hanya dalil mutawatir, dalil ahad tidak dipakai, nanti banyak doa-doa kita yang tidak dipakai. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini jangan dipakai. Kenapa? Karena azabul qabri, siksa kubur itu masalah akidah. Sedangkan hadisnya hadis ahad, ya, bukan mutawatir, ya, yang hanya menimbulkan zon. Jadi kalau begitu jangan dipakai, kan tidak begitu, dipakai saja. Jadi orang yang berpendapat bahwa hadis ahad tidak boleh dipakai untuk akidah, itu adalah antara lain Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu punya keyakinan bahwa hadis ahad tidak boleh dipakai ya untuk
masalah akidah. Mereka lebih mengutamakan ya hadis ahad itu hadis yang sumbernya hanya satu dua saja, satu dua sahabat, tidak sampai berpuluh-puluh sumber. Itu hadis ahad. Nah hadis ahad itu pada umumnya yang kita pakai. Bahkan hadis tentang wajib membaca Fatihah juga hadis ahad. La sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Itu hadis ahad. Hadis mutawatir itu berapa puluh biji sedikit. Ya kalau hadis ahad saja, hadis mutawatir saya dipakai, ya ribuan hadis satu buang oleh kita dalam masalah akidah. Ini bahaya. Kemudian juga Ustaz kan orang banyak juga bisa sekokol. Apanya? Orang banyak juga bisa sekokol bohong. Sekalipun banyak tidak jaminan karena bisa saja orang banyak bersekokol bohong kan bisa jadi juga. Sedangkan satu tidak berbohong artinya jawab mutawatir itu banyak tidak jaminan juga. Kan bisa saja orang bersekokol banyak berbohong kan bisa terjadi. Ya memang hadis ahad itu ya sifatnya kan hanya dugaan, dzon. Tapi dzon yang dimaksud itu dugaan yang punya argumen, punya dalil. Nah begini nih, baik itu. Contoh, ya. Kalau ada umpamanya awan gelagat ya, sama hujan. Nah, kita punya dugaan, oh sebentar lagi hujan. Itu namanya dzon. Itu dzon yang punya prediksi. Dzon yang bisa disebut prediksi. Wih, gerakan harap hujan. Itu dzon. Hadis-hadis ahad itu begitu nilainya. Belum terjadi hujan, tapi kita sudah memprediksi. Rasanya hujan sebentar lagi. Karena gelagat. Tapi belum tentu hujan. Nah itu hadis ahad itu begitu nilainya. Nah itu menurut kaum Mu'tazilah dulu di zaman modern itu Hizbut Tahrir. Kenapa Mu'tazilah? Mu'tazilah modern. Nah hadis ahad itu tidak bisa dipakai untuk masalah akidah. Padahal masalah akidah bersiksa kubur kan akidah. Ya, hadis-hadis yang membicarakan pahala itu urusan akidah, jangan dipakai kalau itu semuanya. Bangsa akidah umpamanya, karena itu urusan akidah. Nah, urusan malaikat pokoknya. Malaikat yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, itu kan hadis-hadisnya ahad kebanyakan. Nah, itu. Jadi lebih selamat hadis itu sepanjang sanadnya sahih dan matanya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis sahih yang lain, ya seyogyanya kita ambil saja. Ya, tapi kendati pun demikian, faham demikian tidak membuat orang jadi kafir. Jadi faham seperti Hizbut Tahrir itu tidak membuat orang jadi kafir. Jadi jangan kita berlebih-lebihan lah. Itu. Jadi semata-mata kita berpendapat bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil untuk akidah, itu tidak menyebabkan orang jadi kafir. Ya kalau tidak setuju ya tidak setuju aja. Kembali kepada pokok persoalan, wa ma yattabi'u, dan tidak mengikuti aksaruhum kebanyakan mereka. Kebanyakan orang kafir itu ya illa dhannan, kecuali sangkaan, dugaan, khayalan. Inna dhanna, sesungguhnya dugaan
Ya. Atau khayalan la yughni, tidak mencukupi minal haqqi, dari kebenaran, ya syai'an, sedikit pun. Artinya tidak ya sampai kepada kebenaran sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bima yaf'alu, dengan apa yang mereka lakukan. Tafsirannya begini, wa ma yattabi'u, dan tidak mengikuti, aktsarul musyrikin, kebanyakan orang-orang musyrikin, fi ibadatil asnam, di dalam penyembahan berhala, illa dhanna, kecuali dugaan, mujarrada khayalin, ya semata-mata tahayul, mujarrada khayalin, semata-mata, atau mulus, mujarrad mulus, khayalin tahayul, khayal itu tahayul. Jadi dugaan yang mulus tahayul, bahwa ini dewa pencipta matahari, namanya dewa Surya, ini dewa penguasa bulan, namanya dewa Apollo, ya dewa ini. Dan itu kan hanya khayalan. Itulah yang disembah oleh orang Jepang, pamannya, atau oleh orang Kristen, ya. Dugaan bahwa Yesus itu anak Tuhan, ya dari mana dasarnya Yesus anak Tuhan sehingga Yesus disembah? Itu kan hanya khayalan, mujarrada khayal, jadi semata-mata tahayul. Wa wahman, dan waham. Waham itu ya anggapan, ya fasidan, yang keliru, waham yang rusak, ya anggapan yang rusak. Wahwa, yaitu taklidul aba, taklid kepada nenek moyang, taklidul aba, taklid mengikuti nenek moyang. Jadi ada pertanyaan kepada bapaknya ahli ilmu pengetahuan, ya bapaknya ahli ilmu pengetahuan kan Einstein, ya. Einstein itu bapaknya ilmuwan. Ditanya, kenapa bapak ini beragama Katolik? Kenapa? Jawabnya, karena kalau saya tidak Katolik dimusuhi keluarga saya. Hanya itu dalilnya. Jadi bukan karena Katolik itu benar, bukan. Itu bapaknya ilmuwan Einstein yang dibangga-banggakan oleh kita, ya para ilmuwan. Nah, jadi tidak nuruti ilmunya. Kalau nuruti ilmunya, mustahil orang jadi Katolik, mustahil. Begitu. Jadi karena ya gitu lah, saya dimusuhi dan saudara-saudara saya. Taklidul aba, jadi ngikuti nenek moyang. Innaha dzannal fasida, sesungguhnya sangkaan yang rusak ini, innaha dzannal fasida, sesungguhnya sangkaan yang rusak ini, la yufidu syai'an, tidak memberi faedah syai'an sedikit pun, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Jadi tidak ada faedahnya. Wala yughni, dan tidak mencukupi, anil haqqil ablaji, dari hak yang terang benderang, dari hak yang terang, wal i'tiqadil ilmi, dan i'tiqad, wal i'tiqadis shaib, dan i'tiqad yang tepat. Shaib itu tepat, akidah yang tepat. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bi'af'alihim, dengan perbuatan mereka, fayujazihim, lalu Allah akan membalas mereka, ya alaiha, atas af'al, atas perbuatan tadi. Nah sekarang ayatnya bicara tentang Al-Quran. Nah ayat semacam ini, ayat 37 dan 38, ini namanya ayat tahaddi. Tahaddi itu ayat tantangan. Tantangan Allah
kepada umat manusia. Nah, ayat semacam ini sudah 1500 tahun belum pernah dapat jawaban dari manusia. Tantangan. Nah, semuanya di dalam Quran itu ada 5 ayat tantangan. 5 ayat tantangan sehubungan dengan Quran. Ini pertama surat At-Tur, surat ke-52 ya. Ayat 33 sampai 34. Ini tantangan Allah kepada orang yang tidak percaya bahwa Quran itu wahyu dari Allah. Jadi tantangan kepada orang yang menganggap Quran itu buatan Muhammad gitu. Surat At-Tur, surat yang kedua, ayat 33 sampai 34. Am yaquluna, ayat itu. Apakah mereka berkata, taqawwalahu, Muhammad membuat-buat Quran. Bahkan sebetulnya la yu'minun, mereka tidak percaya ya. Tidak percaya sebetulnya, hanya ngomong aja Muhammad saja membuat Quran. Falyatu, maka silakan mereka ya mendatangkan bihaditsin misli ya, dengan cerita ya seperti Quran itu. Silakan buat. Kalau memang tidak percaya Quran itu dari Allah, nganggapnya dari Muhammad, silakan mereka buat. Toh mereka sama dengan Muhammad, sama-sama orang Arabnya, sama-sama tidak sekolah. Tuh. Kalau Muhammad bisa ya tentu mereka harus bisa. Kalau memang buatan Muhammad, falyatu, silakan. Nah, ini tantangan pertama ini surat At-Tur ayat 33 34. Ini ketika Nabi masih di Mekah, disuruh membuat yang sama se-Quran ini maksudnya. Karena bihaditsin mislihi, kitab yang mempunyai cerita seperti ini, se-Quran, tantangan. Ya komon, cuma tidak ada jawaban. Nah, kemudian yang kedua surat Hud ayat 11. Surat Hud surat ke-11. Surat ke-11 ayat 13 sampai 14. Tantangan lagi. Tantangan kedua, masih di Mekah Nabi masih. Am yaquluna, apakah mereka mengatakan iftarahu, Muhammad membuat-buat Quran. Qul, katakan ya Muhammad, hatu bi asyri suwarin misli. Silahkan buat 10 surat yang sama dengan Quran. Mulai turun tuh tantangannya. Tadi kan 10, sekarang coba 10 surat aja. Kalau se-Quran nggak bisa, 10 surat yang sebobot dengan Quran, muftarayat yang dibuat-buat. Bahkan wad'u man istata'tum min dunillah, dan panggillah orang yang mampu selain Allah. Panggil sarjana mana, panggil kiai mana, ulama mana, panggil. In kuntum shadiqin, jika kamu betul-betul ya menganggap Quran itu buatan Muhammad. Itu surat Hud, surat 11 ayat 13 dan 14. Selanjutnya ayat 14-nya begini, fa illam yastajibu lakum. Kalau mereka tidak mengijabah tantangan ini, ya, fa'lamu, maka ketahuilah, annama unzila bi ilmillah. Hanyalah Quran itu diturunkan di ilmu Allah, bukan buatan Muhammad. Nah, kemudian tantangan yang ketiga ya sekarang ini, surat Hud sekarang, surat Yunus ya, yang akan kita baca. Ini tantangan ketiga. Surat Yunus, surat ke-10, ayat 37 dan 38. Kita baca. Wa makana, dan tiadalah. Wa makana, dan tiadalah ada. Hadzal Quran ini. Ayyuktaro, dibuat-buat.
min dunillah, dari selain Allah. Ya, sama sekali Quran ini bukan dibuat-buat oleh selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Walakin tetapi tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tasdiq pembenar atau membenarkan. Tasdiq itu pembenar alladzi baina yadayhi, kepada apa yang ada di hadapannya. Yang ada di hadapan Quran itu adalah Injil dan Taurat. Itulah alladzi baina yadayhi. Jadi Quran ini fungsinya terhadap kitab yang ada di hadapannya, yaitu Taurat dan Injil dan Zabur, adalah sebagai tasdiq, pembenar. Pembenar itu pengertiannya begini: ajaran Taurat, ajaran Injil dan Zabur yang masih asli pasti sama dengan ajaran Quran, sama persis. Kalau yang masih asli, itu fungsi yang pertama. Fungsi kedua, ya, membetulkan kesalahan yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur yang palsu, yang dibuat-buat orang. Nah, jadi tinggal kita akurkan aja. Apa-apa yang pas dengan Quran, itulah yang asli. Yang tidak pas, itulah yang palsu. Begitu. Ya, tapi sekarang udah banyak yang membuat catatan-catatan mengenai kepalsuan Taurat dan Injil. Yang paling rajin dari kalangan kita itu namanya Abu Yamin Roham. Pak Abu Yamin Roham ini orang Muhammadiyah yang paling rajin, ya, mempelajari Taurat Injil, mana yang kira-kira asli, mana yang kira-kira palsu. Dan kemudian beliau buat buku tebal. Nah, untuk menafsirkan tasdiqal ladzi baina yadayhi, itu Abu Yamin Roham. Masih hidup orangnya, tapi sudah uzur, jadi tidak bisa kemana-mana, tidak bisa kita undang untuk ceramah, tidak bisa. Jadi paling, ya, kalau kita ingin dapat ilmu dari beliau, ya harus datang ke rumahnya, tidak bisa kemana-mana. Rumahnya di Jakarta, di Pejaten rumahnya. Wa tafsilal kitab, dan memperincikan. Tafsir itu memperinci, mempasal-pasal, memperinci. Ya. Maksudnya baik kitab Quran ini atau kitab lain yang Allah turunkan ke dunia ini, seperti Injil, Taurat. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Kita lanjutkan dulu tafsiran ayatnya, nanti biar sekaligus tafsirannya. Am yaquluna, apakah mereka mengatakan iftarahu, Muhammad membuat-buatnya, maksudnya membuat-buat Quran. Qul, katakan ya Muhammad, faktu, maka datangkanlah bisuratin, dengan satu surat. Tuh, ya, tadi tantangan yang kedua kan 10 surat. Ya, enggak bisa diturunkan sekarang. Sesurat saja coba. Bisuratin, jangan surat. Nah, suratin ini isim nakirah. Silakan pilih surat apa saja yang terpendek sekalipun. Seperti inna a'tainal kautsar. Itu namanya disurat. Dengan sesurat mislihi, yang sebobot dengan Quran. Dalam keindahan bahasanya dan kebenaran, ya, isinya itu. Wada'u, dan panggillah man istata'tum, orang yang kamu mampu, min dunillah, dari selain Allah. Ya, panggil yang kamu mampu memanggilnya. In kuntum shadiqin, ya, jika kamu, ya, shadiqina, benar-benar menganggap Quran itu buatan Muhammad. Nah, inilah tantangan yang ketiga, yang sampai hari ini sudah 1500 tahun belum ada yang menjawab tantangan ini. Nah, kita lihat tafsirannya, ya.
Wa makana, dan tidak ada min sya'ni hadzal Qur'an, dari kelakuan Quran ini, wa masokha, dan tidak sah, tidak benar, liakilin, bagi orang yang berakal, ayakuna, akan ada Quran itu makduban, didustakan. Jadi tidak sah, tidak mungkin menurut orang berakal bahwa Quran itu makdum, ya, didustakan. Walaisa, dan bukan min indillah, dari sisi Allah. Walakin hadzal Quran, tetapi Quran ini musaddiqun, membenarkan, likulli ma taqaddamahu, likulli, untuk tiap-tiap, ma, apa-apa, taqaddamahu, yang mendahuluinya. Jadi membenarkan apa yang mendahuluinya, yaitu ajaran-ajaran yang datang sebelum Quran. Min risalatir rusul, dari risalah para rasul. Kadakwati Ibrahim, seperti dakwahnya Nabi Ibrahim. Wa suhufihi, dan kitab-kitab Ibrahim. Wal kutubul ilahiyah, ya, wal kutubil ilahiyah, dan kitab-kitab yang berdasarkan ketuhanan. Taurat, seperti Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Zabur, dan Zabur. Wa mubayyinun, mubayyin, dan menerangkan, menjelaskan, majaa, apa yang datang, fihi, di dalam kitab, minal ahkam, dari hukum-hukum, wa ghairiha, dan selain hukum. Nah, itu isi Quran. La syakka, tidak ada ragu, fihi, di dalam Quran, annahu, sesungguhnya Quran, mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Wal muradu bil kitab, dan yang dimaksud kitab di dalam ayat ini itu jinsuhu, jenis kitab. Jadi kitab apapun yang datang dari Allah. Itu tafsiran ayat 37. Tafsiran ayat 38-nya, bal, bahkan, yaquluna, apakah mereka mengatakan, ikhtalaqahu, membuat-buatnya, ikhtalaqahu, membuat-buatnya, Muhammadun, Muhammad. Ada Quran itu dibuat-buat oleh Muhammad. Qul, katakan, ayuhan nabi, wahai nabi, in kana min fi'li, in kana, jika ada Quran itu min fi'li, dari perbuatanku, fatu, maka silahkan datangkan, fatu, maka datangkanlah, bisuratin mumatsalatin, dengan satu surat yang banding. Mumatsalah itu yang sebanding, lahu, untuk Quran, yang sebanding dengan Quran. Fil balagati, di dalam balagahnya. Balagah itu kesusastraannya, ya. Balagah itu kesusastraannya. Wal fasoha, dan kefasihatannya. Fa antum, maka kamu, Arabiyun, orang Arab, misli, yang seperti saya. Kamu orang Arab sama dengan saya, ya. Kalau saya dianggap membuat Quran, saya bisa, tentu kamu juga harus bisa. Coba buat, ya sama-sama Arabnya. Kalau nggak bisa, berarti bukan dari saya, tapi dari Allah, kan begitu maksudnya itu. Watlubul musa'idata, watlubul musa'adata, dan carilah bantuan. Musa'adah itu bantuan. Alal ityan, untuk mendatangkan, bimitlihi, dengan sebobot Quran. Min ayyi syaksin, dari orang mana saja. Syaksin itu orang, ayyi itu mana, dan dari orang mana saja, karena adanya. Aumin, atau dari alihatikum, Tuhan-Tuhan kamu, syuraka illah, sekutu-sekutu Allah itu. Atau pakai kamu diajak supaya membuat Quran, kok mau peteko, ya, tuh bergerak enggak bisa. Coba, in kuntum shadiqin, jika ada kamu shadiqin, itu benar-benar,
fidyaikum, di dalam dakwaan kamu. Ya, dakwaan anna hadzal Quran, bahwa sesungguhnya Quran ini muhtara, ya, muhtaron minni, dibuat-buat minni dari aku, begitu. Nah, itu tantangan yang ketiga. Ada tantangan yang keempat, yaitu surat Al-Isra surat 17 ayat 88. Ini tantangan pemungkas ini, ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Pemungkas sudah. Ayatnya begini bunyinya, qul la ini jama'atil jinnu wal insu. Katakan ya Muhammad, seandainya jin dan manusia kumpul, ya, qul la ini jama'atil jinnu wal insu, ya, berkumpul untuk membuat mimiti hadzal Quran, membuat seperti Quran ini, kata Allah, la ya'tuna bimithli, tidak mungkin mereka membuatnya. Kumpul jin dan manusia sedunia bikin ini, enggak mungkin, kata Allah. Itu tantangan. Walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira, walaupun mereka satu sama lain saling bantu membantu. Ini tantangan hebat itu. Sudah 15 abad enggak ada yang menjawab. Barulah ketika Nabi hijrah ke Madinah, turun ayat tantangan Allah kepada manusia yang terakhir, yang Allah tidak nantang-nantang lagi, sudah terakhir, yaitu turunlah surat Al-Baqarah surat 2 ayat 23 sampai 24, yaitu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min wada'u syuhada'akum in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqunna allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddatil kafir. Terakhir tantangan surat Baqarah. Wa in kuntum, dan jika kamu fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Muhammad itu, fa'tu, buatlah bisuratin, dengan sesurat saja, jangan banyak-banyak, sesurat yang terpendek, la inna a'tainakal kautsar, wada'u syuhada'akum, panggillah saksi-saksimu, para kiai, para ulama, para sarjana itu, min dunillah, selain Allah, terus supaya membuat in kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar nganggap Quran itu buatan orang. Coba, fa ilang taf'alu, maka jika kamu tidak bisa mengerjakan, walan taf'alu, dan sekali-kali tidak mungkin kamu dapat mengerjakan, fattaqunna, maka takutlah kepada neraka. Udah, kalau nggak bisa takutlah pada neraka. Jangan ngomong-ngomong Quran buatan orang. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu yang disembah oleh manusia. Maksudnya berhala-berhala itu. Nah, itu ayatnya itu sudah terakhir. Jadi semuanya ada 5 tantangan. 5 tantangan Allah terhadap manusia yang nuduh ngamati apa Quran ini buatan orang. Begini Bapak-bapak Ibu, kalau kita, ya karena kita mau orang Islam, ya, tapi coba tanya kepada orang yang belum Islam, yang sekadar belajar Islam, ya, mana yang paling mudah dipahami, ya, buku agama, ya, apakah Quran, apakah selain Quran? Quran paling gampang dipahami daripada kitab Takrib, daripada kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu sebutnya Fathul Mubang.
Fathul Mu'in, Fathul Mubin. Saking gasinya itu. Kesulitan kitab Fathul Mu'in itu adalah mengembalikan domir. Mengembalikan domir. Nah, domirnya jauh-jauh banget gitu. Itu Fathul Mu'in. Jadi yang paling gampang Al-Quran sebenarnya. Nah begitu. Ini menandakan Quran itu buatan Allah, bukan buatan manusia. Kemudian kesulitan untuk membuat kalimat-kalimat seperti Quran itu terasa. Ya, Quran ini tidak bisa buat oleh manusia. Sehingga sastrawan Arab terbesar di zaman modern, yaitu Dr. Toha Hussein, mengatakan bahasa Arab itu hanya ada dua. Ada bahasa Quran, ada bahasa yang bukan Quran. Jadi yang bukan Quran, yang bahasa Arab ya bahasa Arab. Tapi Quran itu bahasa Arab lain dari yang lain. Bahasa Arab bukan buatan orang Arab. Bahasa Arab tapi buatan Allah. Itu bedanya. Tapi kalau kitab-kitab itu bahasa Arab buatan orang. Kalau ini bahasa Arab buatan Allah, itu beda. Nah, kita lanjutkan. Bal kazzabu, bahkan mereka mendustakan. Kazzabu. Mana HP saya itu? Nih. Bukan maksudnya yang, karena saya ini dapat undangan BKSPP, Badan Kerjasama Pondok Pesantren, di hotel yang apa tuh? Hotel yang baru punya Pak Atu. Yang di Cirebon. Mangku Putri, Mangku Putra gitu ya. Gitu. Jadi BKSPP, Badan Kerjasama Pondok Pesantren, mengadakan pertemuan, saya diundang. Ya, satu ayat lagi lah. Bal kadzabu, bahkan mereka mendustakan bima lam yuhitu, dengan apa-apa yang mereka belum meliputi, bi ilmihi, dengan ilmunya. Artinya orang-orang kafir itu tiba-tiba mendustakan Quran, padahal mereka belum mengetahui sama sekali Quran itu kayak apa. Begitu. Belum sampai pada ilmunya, walamma, dan belum yatihim, datang kepada mereka ta'wiluhu, pengertiannya. Ta'wil itu pengertian, penjelasan, penafsiran, belum. Tiba-tiba saja mendustakan. Kadzalika, seperti itulah kadzdzabal ladzina min qablihim, mendustakan orang-orang sebelum mereka. Fandur, maka perhatikanlah, lihatlah, perhatikanlah, kaifa, bagaimana, karena ada akibatul zalimin, akibat orang-orang yang zalim. Tafsirannya, bal innahum kazzabu bil Quran, bahkan sesungguhnya mereka itu mendustakan dengan Quran qabla ayyukimu, ya, atau ayyafahamu, sebelum mereka memahami ma'aniyahu, makna-maknanya, wa ya'lamu, dan belum mengetahui mafihi, apa yang ada di dalamnya. Belum. Tiba-tiba saja tidak mempercayai. Walam yatla'u, dan mereka belum memunculkan itu maksudnya mengeluarkan pengetahuan ala ta'wilihi, atas ta'wilnya. Ta'wil itu tafsiran, penjelasan. Walam tatahaqqaq, dan belum nyata akibat mafihi, akibat apa yang ada di dalamnya, minal wa'id, dari ancaman-ancaman. Quran itu banyak ancaman, banyak janji. Lah belum sampai datang tuh ancaman Quran juga didustakan. Ya, padahal ya apa yang diancamkan Quran itu pasti terjadi. Hanya waktunya saja belum sampai.
Kadzalika takdzib, pendustaan seperti itu, ya. Kadzalika takdzib, pendustaan seperti itu bil Quran dengan Quran, itu kadzaba, telah mendustakan, ya, man qablahum, orang yang sebelum mereka, minal umami, dari umat-umat, minal umami, dari umat-umat, rusulahum, kepada rasul-rasul mereka. Jadi sama itu, sama seperti umat zaman dulu. Fandur, maka perhatikanlah, ayyuhal muta'ammil, wahai orang yang merenungi, kaifa, bagaimana, kana, ada, masirul mukadzibin, ya, kembali, tempat kembalinya orang-orang yang mendustakan rusulahum, kepada rasul-rasul mereka. Kaifa uhliku, bagaimana mereka dihancurkan di zaman dulu ini, dihancurkan, ya, uhliku bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini perlu kita doakan. Pertama, dulu di antara orang yang berjasa dalam pembangunan Majelis Taklim ini, itu adalah almarhum Haji Suhaimi Said, Cilegon.